Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya nih? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran dan kemudahan. Adik-adik, adik-adik semua dalam proses belajar, berdoa dimulai, selesai. Oke, selesai. Terima kasih telah bergabung dalam kegiatan Smart Upgrading hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama kakak, Kak Nada. Nah, kakak hari ini yang akan menjadi moderator dalam kegiatan Sugar atau Smart Upgrading Batch 17 untuk sesi ini. Pada kesempatan kali ini, seperti biasa kita akan membahas tema yang sangat penting, yaitu trik anti gagal menjawab soal TPS dengan akurat dan cepat, di mana nantinya kita akan mengasah kemampuan dengan pendekatan soal-soal TPS. Dan juga bongkar-bongkar trik nih, gimana caranya jawab-jawab soal TPS dengan cepat dan akurat. Smart Upgrading ini bertujuan untuk mempersiapkan adik-adik dengan lebih baik menghadapi tes masuk PTN, memahami format dan jenis soal yang akan dihadapi, serta meningkatkan strategi dalam menjawab pertanyaan dengan efektif. Nah, Sugar hari ini akan dibimbing langsung oleh Tentor Bimbel Khalifah dan juga merupakan Tentor ahli TPS nih. Yuk kita sapa-sapa langsung. Halo Kak Anggi, Halo Kanada, gimana kabarnya hari ini Kak? Alhamdulillah baik. Kanada gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Kak. Oke, berarti Kakak siap banget nih ya untuk panasin adik-adik hari ini dengan soal-soal quotes Bimbel Khalifah ya Kak? Ya siap Kak. Oke. Oh ya nih adik-adik, ada informasi. Nanti di pertengahan kita ada kuis ya. Dan juga ada door prize bagi dua orang pemenang yang menjawab kuis dengan cepat dan tepat hari ini. So, harus tetap stay fokus mendengarkan materinya ya. Oke, langsung saja tanpa basa-basi lagi nih, kita masuk ke materinya. Silahkan Kak Anggi. Terima kasih Kanada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kembali lagi ya sama Kak Anggi. Hari ini kita ketemu di batch ke-17 dalam pembahasan soal TPS. Nah, sama seperti sebelumnya ya kalau sama Kakak, itu kita akan bahas 3 item dari subtes UTBK. Ada yang pengetahuan kuantitatif, kemudian ada penalaran matematika itu termasuk literasi ya, dan eh, penalaran umum ya. Tapi untuk hari ini kita akan bahas tentang si penalaran matematika dan penalaran umum ya. Ya kita langsung saja untuk soal nomor 1. Lihat ya. Ya. Oke, nah ini ada soal nomor 1. Jadi soal nomor 1 ini adalah soal yang termasuk ke dalam soal penalaran matematika ya. Jadi soal penalaran matematika seperti yang udah kakak pernah bilang sebelumnya ya, dia ada teks yang mana teks ini itu nanti akan berlaku untuk beberapa nomor yang di bawahnya gitu ya. Nah by the way di sini teks yang awal ini itu berlaku untuk soal nomor 1 sampai nomor 6. Nah di sini kita bisa perhatikan informasi berikut untuk nomor 1 sampai dengan 6, sebagian pegawai toko A, B, C, dan B, A, B, C, D, dan E mengikuti program jaminan kesehatan BPJS seperti yang terlihat pada tabel berikut. Oke. Kalau kita perhatikan dalam tabel ini jelas ya ada nama toko dari A sampai E, kemudian ada jumlah pegawainya masing-masing toko ya, kemudian ada jumlah pegawai yang jadi peserta BPJS. Nah, terus di sini juga ada ya perbandingan pegawai laki-laki dan pegawai perempuan yang menjadi peserta BPJS. Oke, berarti kita bisa simpulkan bahwasanya di setiap toko itu ada dua kategori ya, ada pegawai laki-laki dan pegawai perempuan. Nah, kita lihat di sini yang di bawahnya ya, persentase pegawai perempuan di toko A, B, dan C adalah 50%. Artinya setengahnya. Imbang nih ya berarti deh ya. Setengahnya laki-laki dan setengahnya perempuan.
masing-masing ya. Kemudian sementara di toko D dan toko E adalah 60% masing-masingnya. Oke, berarti kita bisa simpulkan ya. Nah, dari A sampai wait ya. Nah, nah, di sini dari A sampai si C, tadi untuk yang perempuannya A, B, C, dan A, B, dan C itu adalah 50%. Oke ya, A, B, dan C itu 50%. Nah, kita tentuin dulu aja sih perempuannya berapa, laki-lakinya berapa. Gitu ya. Bentar. Oke. Nah, kita tentuin dulu, kalau misalnya jumlah pegawainya 60 berarti ini kita buat dulu ya, yang perempuan dan laki-laki. 50%-nya tuh perempuan, Dek. Berarti berapa ya perempuannya? Setengah dari si 60, 30, 30. Ya kan? Kemudian yang laki-lakinya berapa? Oh, juga sama, 30. Oke. Kemudian kalau yang ini nih, yang B by the way juga 50%. Ya kan? Berarti setengahnya. Setengah dari 70 ada 35, ya kan? Kemudian yang laki-lakinya berarti juga sama nih 35. Ya. Kemudian untuk C, yang C juga sama nih 50%. Berarti ya udah ya, untuk yang perempuannya ada 40 orang dan laki-lakinya ada 40 orang juga, ya. Kemudian yang D. Yang D dibilang nih ada ketentuan ya, untuk toko D dan E itu ada 60% masing-masingnya yang perempuan. Berarti 60% dari 100 berapa? Ya 60 orang, ya kan? Kemudian untuk yang laki-laki berapa? Sisanya lah 40. 40. Oke. Kemudian yang E 110. Ya, jumlah pegawainya ada 110. Berarti kita tentukan dulu 60% dari 110. Gimana tuh caranya? Di sini aja ya Kakak buat ya. Berarti 60% dari 110. Ini bisa coret. Ini juga coret aja ya. 6 kali 11, 66. Jadi nanti yang perempuannya itu ada 66. Sedangkan laki-lakinya berarti sisanya. Ya, 10 kurang 6 kan 4 ya. Oke, ini juga berarti ada 44. Laki-lakinya ada 44 untuk di toko E. Oke, kemudian kita baca dari si pertanyaan nomor 1, centang pada kolom yang sesuai untuk setiap pernyataan berikut. Yang pertama, total pegawai perempuan di toko C, D, dan E adalah 166. Betul nggak ya? Kita cek ya. Toko C, D, dan E. C, D, dan E. Apakah total yang perempuannya itu ada si 166? Kita cek. Untuk C, perempuannya itu ada 40. Yang D ada 60. Kalau dijumlahin 100 nih, ya kan? Kemudian yang E ada 66. Berarti 100 tambah 66 hasilnya adalah 166. Jadi pernyataan yang pertama ini benar. Ya. Kemudian yang kedua, rasio jumlah pegawai laki-laki di toko B dan C. Oke, B, ini B, sama si C, rasio laki-lakinya. Oke, kalau rasio kan berarti perbandingan ya. Kita pilih angka yang paling sederhana nantinya. Kita daftarin dulu. Laki-laki di toko B, ada berapa orang? Oke, 35 Kak, gitu ya. Kita bandingkan dengan di toko C. Toko C ada berapa laki-lakinya? 40. Ya, oke. 35 sama 40 ini kan masih belum sederhana, ya kan? Kita kecilkan. Bisa kita sederhanain ya dengan cara sama-sama dibagi dengan 5. 35 bagi 5, 7. Ini 8. Berarti harusnya 7 banding 8. Jadi pernyataan yang kedua ini salah. Oke. Kemudian yang ketiga. Rata-rata jumlah pegawai laki-laki pada toko C, D, dan E adalah 40 orang. Oke, rata-ratanya. Laki-laki toko C, D, E. C-nya ada 40 orang, ya kan? Ditambahkan dengan yang D. Ada 40 orang. Ditambahkan dengan laki-laki di toko E. Ada 44 orang, ya. Kemudian kalau kita cari rata-rata itu kan semua datanya itu dijumlahin, kemudian kita bisa bagikan dengan berapa kategori dia ya. Nah, by the way di sini ada berapa kategorinya? 1, 2, 3. Berarti
kita perkan dengan 3. Sehingga apa jawabannya? Tinggal kita jumlahin dulu ya. 40 tambah 40, 80. Kemudian 80 tambah 44. Berarti ada 124. Oke. 124 bagi 3. Oke, gimana nih? 124 bagi 3, apakah nanti dapat 40 orang? Kayaknya enggak ya. Kenapa? Karena nanti 12 bagi 3 itu 4, 4 bagi 3 itu 1. Ada sisa 1 nanti di sini. Ada koma berarti ya. Ini aja udah nggak dapat 40. Berarti nanti pernyataan yang ketiga ini salah. Gitu. Ya. Oke, jadi caranya seperti itu. Kita bisa menentukan dulu banyak dari si perempuan dan laki-laki untuk setiap toko ada berapa. Gitu ya. Nah, nanti yang bagian ini ya, yang teks umum ini akan kita gunakan nantinya di soal nomor berikutnya gitu. Jadi jangan dilupakan untuk yang si cara menjawab teks yang umumnya gitu ya. Oke, sekarang kita next ke soal nomor 2. Sebelum kakak next, ada pertanyaan sampai di sini? Enggak ada? Oke, baik ya. Kalau tidak ada, kita next ke soal nomor 2. Bentar ya. Oke, wait ya. Kakak hapus dulu. Ini, bentar ya. Ini aja nih kita hapus. Hmm, ini juga ya. Oke. Yang nomor 2, by the way ini tadi ada 40 ya. Bentar deh. Ini kita tulis dulu. Bentar ya. Ini ada 40. 40 ya? Berapa ya? 60 tadi ya. Wait ya, kakak hapus dulu. Oke. Bentar ya. Nah, yang ini tadi ada 40, ini yang 40, ini 60, dan 40, ini ada 66. Ya, oke, kita baca yang nomor 2, jumlah pegawai perempuan di toko A yang ikut BPJS. Oke, berarti ini yang ikut BPJS nih ya kan. Yang dari tadi yang kita cari ini masih sih jumlah pegawai secara umumnya, belum merujuk ke yang BPJS. Nah, by the way, untuk yang BPJS itu di sini ada dikasih perbandingannya ya. By the way, karena yang ditanya ini tuh adalah si toko A, berarti kita fokusnya itu di bagian toko A aja perbandingannya ya. Di sini ada perbandingan pegawai laki-laki dan perempuan yang jadi peserta BPJS nih. Untuk yang si toko A aja ya. Siapa yang ditanyakan? Oke, si perempuannya. Ini perbandingan antara apa nih? Laki-laki dan perempuan. Berarti yang awal ini adalah laki-laki, yang belakangnya itu perempuan. Nah, gimana cara kita carinya? Karena yang ditanyakan perempuan, fokusnya di bagian angka yang perempuan aja ya. Nah, untuk toko A, berapa nih angka perempuannya? 2. Berarti 2 per keseluruhannya. Ya, kenapa keseluruhannya, Kak? Karena di sini yang diketahui adalah jumlah peserta BPJS. Jadi kita tambahin juga perbandingannya, ya. 3 tambah 2, 5. Oke, kemudian kita kalikan aja dengan jumlah yang pegawai BPJS-nya ada 40. Ya kan? Berarti sama dengan dibagikan aja. 40 bagi 5, 8. 8 kali 2, 16. Jadi jawabannya yang A. Gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Bisa ya? Oke, kalau gitu kita next ke soal nomor 3. Ini kalau misalnya ada pertanyaan boleh tuliskan di kolom chat ya. Nanti kita jawab sama-sama ya. Kemudian yang di nomor 3. Ini kakak hapus dulu ya yang tadi yang nggak kita pakai lagi ya. Bentar. Ini kita bersihkan dulu. Oke ya. Nomor 3, di sini pertanyaannya adalah jumlah pegawai laki-laki di toko A yang tidak ikut BPJS. Ya kan? Berarti untuk tahu yang tidak ikut BPJS, kita harus tahu dulu yang ikutnya. Ya, kenapa? Karena di sini perbandingan yang diketahui adalah untuk yang ikut BPJS. Oke?
carikan aja dulu untuk yang si laki-laki di toko A yang ikut BPJS. Gimana tadi caranya? Masih ingat ya? Kita fokusnya di bagian angka yang laki-lakinya. Ya, angka berapa ini? Angka di 3. Berarti nanti 3 per keseluruhannya ditambahin 3 tambah 2 5. Oke, kemudian dikalikan dengan si jumlahnya. Ada 40 sama dengan. Nah, 40 bagi 5, 8. 8 kali 3, 24. Oke, jadi yang ikut BPJS untuk laki-laki di toko A itu ada 24 orang. Sedangkan keseluruhannya itu ada 30 orang, ya. 30 orang nih keseluruhannya yang ikut 24. Berarti yang tidak ikut ada 6. Oh, ada 6 orang. Jadi jawabannya yang A. Ya, kalau bingung nanti kan 6 ini dari mana tadi memangnya? Dari yang keseluruhannya si 30 ya. Yang laki-laki ya fokusnya ya. Dikurangin dengan laki-laki yang ikut BPJS nih. Ada 24. Nah, sama dengan 6. Gitu. Oke, baik ya. Semoga paham ya. Kemudian kita next ke nomor selanjutnya. Jangan lupa kalau ada pertanyaan boleh tuliskan di kolom komentarnya ya, kolom chatnya. Oke, baik. Ntar ya, aku hapus dulu. Nah, selanjutnya kita bahas nomor 4, selisih jumlah pegawai laki-laki dan perempuan yang ikut BPJS. Oke, jumlah pegawai laki-laki dan perempuan berarti semuanya nih. Dia nggak ngomongin toko by the way, berarti semua toko dulu nih kita cari satu-satu ya kan. Yang ikut BPJS dari toko A, B, C, D, dan E. Kemudian nanti kita jumlahin yang perempuan dengan yang perempuan, laki-laki dengan yang laki-laki, baru nanti kita cari selisihnya gitu ya. Oke, kita cari dulu lah ya. Nah, by the way tadi kita udah punya, ntar ya, kakak daftarin di sini aja deh. Nah, ini ada toko A, kemudian B, ada C, ada D, ada E. Ya kan? Kita buat dulu, by the way, untuk yang di sini, yang kolom ini ya, itu perempuannya, kemudian nih ada laki-lakinya, ya. Ini juga nanti kita cari satu-satu. Yang perempuan toko A, tadi yang perempuan toko A ada 16 orang yang ikut. Ya kan? Laki-lakinya ada 24. Ya. Kemudian yang A berarti udah selesai. Ini dapat dari yang ini ya, yang nomor-nomor sebelumnya. Ya. Oke, kalau yang 16 nih, yang perempuannya itu dapat dari soal nomor 2 tadi ya. Kalau yang ini dapat dari soal nomor 3. Kemudian yang B, kita cari lagi sama caranya dengan yang eh, cara sebelumnya gitu ya. Nah, by the way, untuk yang B di sini 1:1 deh. Kalau misalnya 1:1, berarti em, jumlahnya nanti setara, artinya setengah-setengah gitu ya. Kalau di sini jumlah peserta BPJS-nya itu ada 60, berarti nanti untuk yang perempuannya itu ada 30 ya. Yang laki-lakinya juga pasti 30 gitu. Itu arti 1:1. Jadi dia jumlahnya itu antara perempuan dan laki-laki akan sama. Ya, kemudian kalau yang ini, yang C, ada 50 nih jumlah pegawai BPJS-nya. Perbandingannya 2:3. Ya, kita cari dulu lah ya untuk yang si laki-lakinya. Berarti kalau kita cari yang laki-lakinya, fokusnya di angka yang laki-laki aja. Ada 2 ya, berarti 2 per. Keseluruhannya nih, 2 tambah 3, 5. Dikalikan jumlahnya, ada 50 orang. Berarti ini, ini nanti jadi 10 ya. 10 kali 2, 20. Berarti untuk yang C itu ada 20 orang pegawai laki-laki yang ikut BPJS. Berarti sisanya nanti untuk yang si perempuan. Ya, berapa sisanya? Ya, udah pasti 30 ya kan? Karena di sini keseluruhannya 50. Ya, kemudian yang D. Oke, di sini juga ternyata 1:1. Berarti sama nih masing-masingnya nanti ya. Si perempuannya berapa ya? Kalau 40 setengahnya 20. Yang laki-lakinya udah pasti 20 juga. Oke. Kemudian yang E. Ya. Yang E caranya sama juga nih. Kita cari dulu lah ya untuk siapa ya? Untuk yang laki-laki aja deh.
Fokusnya di bagian angka laki-laki. 2. Berarti 2 per keseluruhannya. 2 tambah 3, 5. Dikali dengan totalnya, 80. Oke, 80 bagi 5, 16. 16 kali 2, 32. Berarti ada 32 orang ya dari laki-laki yang ikut BPJS untuk dari yang si toko E ya. Berarti sisanya itu untuk perempuan. Nah, 80 nih kurang 32. Berapa ya? 80 kurang 32. 0 kurang 2, 10 kurang 2, 8 ya. Kemudian ini karena sudah dipinjam, berarti tinggal 7. 7 kurang 3, 4. Ya, jadi ada 48 perempuan untuk toko E yang ikut BPJS. Selisih jumlah pegawai laki-laki dan perempuan. Oke, ini tinggal kita tambahkan aja. Ini juga ditambahin. Jadi nanti kita cari selisihnya ya. 4 tambah 2, 6. Kemudian nih 2 tambah 3 5, 5 tambah 2 7, 7 tambah 2 9, 9 tambah 3 12. Berarti ada 126 untuk yang laki-lakinya ya. Kemudian untuk yang perempuan, ini juga sama ditambahin nih. 6 tambah 8, 14. Ya. Kemudian ini jadi 2 tambah 3 5, 5 tambah 3 8, 8 tambah 2 10, 10 tambah 4 14. Gitu. Ya, sudah kita dapat ini baru kita cari selisihnya. Nah, kalau selisih berarti caranya dikurang. Nanti kita kurangin nih ya. 144 dikurang 126. Nah, kurangin aja. Nah, ini 4 kurang 6 nggak bisa ya. Ini pinjam aja. Ini jadi 3, ini jadi 14 berarti. 14 kurang 6. 8 ya. Kemudian ini 3 kurang 2, 1. Ini udah enggak ya. Jadi hasilnya adalah 18 orang. Gitu. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Masih belum ya? Oke. Kemudian kita cek lagi untuk soal selanjutnya. Oke, baik ya. Soal selanjutnya, ntar ya, ini kakak hapus dulu. Ini nggak usah ya, karena nanti kita pakai lagi nih kayaknya. Jumlah pegawai laki-laki peserta BPJS terbanyak terjadi pada tokoh, oke ya kan. Nah, nih tinggal kita lihat aja nih. Laki-laki peserta BPJS yang terbanyak. Oke, ini ya peserta BPJS laki-laki yang terbanyak itu berarti ada di toko yang E, ya kan? Jadi jelas jawabannya yang E. Gitu. Oke. Kemudian yang nomor 6. Oke, kayaknya nomor 6 nanti ya kita bahas setelah kuis. Oke, kakak kembalikan dulu ke Kanada. Silakan Kanada. Wah, nggak terasa ya, udah 5 soal aja nih yang udah terbahas. Oke, adik-adik, gimana? Udah pada panas belum? Supaya makin santai dan juga asik, gimana kalau kita jawab quiz dulu kali ya? Nah, tadi kakak udah sampaikan, pada sesi quiz ini bakal dipilih 2 pemenangnya. Jadi, bagi yang tahu jawabannya, boleh langsung cepat-cepat komen atau chat di ruang grup ini ya. Ya, quiz. Quiz yang pertama. Quiz ini terdiri dari 2 sesi. Sesi yang pertama yaitu tebak gambar. Aku bisa berwarna-warni, bisa menggantung di langit, dan bisa membuatmu tersenyum. Apakah aku? Oke, bagi yang bisa silahkan dijawab di room chat ya. Bahkan adik-adik. Wah, ada yang jawab nih, pelangi. Benar nggak ya? Senja. Senja. Oke, ada lagi. Udah ada lagi nih Kanada kayaknya. Oke, matahari. Oke, sepertinya matahari ya. Kita pilih yang tercepat ya. Kira-kira jawabannya apa sih? 1, 2, 3. Jawabannya adalah pelangi. Selamat untuk yang jawab pelangi. Oke, mantap banget ya.
Selanjutnya kita masih ada kuis nih. Kira-kira apa ya sesi kedua? Nah, yang ini teka-teki. Jika angka nilainya sampai tak terhingga, apakah angka yang paling tinggi? Ayo, siapa nih yang bisa menjawab? Angkasa. Wah, ada yang jawab angkasa. Angkasa, angka. Oh, Ada lagi? ada lagi? Ini kita lihat nih, angka satu. Angka satu. Oke, angkasa dan angka satu. Kira-kira mana ya yang tepat? Masih ada lagi nggak ya? Oke. Oke, kita lihat ya, kira-kira siapa sih yang jawab benar? Jawabannya adalah angkasa. Wah, benar banget nih jawabannya angkasa. Selamat untuk dua orang pemenang ya, yang udah jawab pelangi dan juga angkasa. Oke. Nah, yang terakhir ini, oke, selesai ya kuisnya. Selamat bagi pemenang Sugar hari ini. Untuk pemenang akan dihubungi nantinya oleh kakak dan abang bimbel untuk hadiahnya ya. Jadi jangan lupa nih untuk menyebutkan nama dan juga nomor handphonenya di kolom chat ya. Sepertinya tadi yang menjawab benar adalah Syifa dan juga Nabila. Silahkan ya untuk taruh nomor HP dan juga namanya di kolom chat. Nah, bagi yang belum dapat, jangan khawatir karena smart upgrading ini atau sugar gratis ini akan dilaksanakan setiap harinya di hari Sabtu pada pukul 14.30 WIB dengan materi dan soal-soal terupdate. Jadi jangan dilewatkan ya. Kita kembalikan lagi ya membahas materi kepada Kak Anggi. Silahkan Kak Anggi. Terima kasih Kanada. Seru kali ya. Kuis-kuisnya tadi ya. Kakak nggak kebayang tuh jawaban kuis yang nomor 2 kok bisa angkasa ya. Rupanya plesetan ternyata ya. Oke, kita jawab lagi untuk soal nomor 6. Nah, soal nomor 6 ini masih dengan teks yang awal tadi ya, Dek ya. Berarti tinggal kita bacakan aja nih. Yang dimintakan apa nih? Toko yang memiliki selisih jumlah laki-laki dan perempuan yang tidak ikut BPJS lebih dari 9 orang adalah, oke. Berarti kan kalau misalnya pertanyaan seperti ini, kita masih butuh dong ya kan? Masih butuh data-data yang udah kita cari tadi, gitu kan? Oke, ada yang masih ingat nggak ya data-data yang tadi? Nah, ntar ya, kakak tuliskan dulu nih. Yang perempuan nih, ada yang laki-laki. Untuk yang toko A, tadi keseluruhan perempuannya ada 30. Yang laki-lakinya 30. Kalau yang B ini ada 35 ya. Perempuannya, laki-lakinya juga 35. Yang C 40, ini juga 40. And then kalau yang D, ini tadi 60 ya. Kemudian di sini ada 40. Kalau yang ini tadi 66. Ininya 44. Ya. Nah, terus tadi kita juga udah tulis ya, udah cari ini kita untuk si kuantitas dari si laki-laki dan perempuan masing-masing toko yang ikut BPJS, ya kan? Kita tulis dulu ya, untuk yang perempuan dan laki-laki. Oke, yang perempuan yang ikut BPJS ini tadi ada 16 orang, ininya 24 ya. Kemudian ada 30 untuk yang toko B perempuannya, kemudian di sini juga 30. Yang ini ada 20 ya, karena 1:1 tadi. Kalau ini tadi ada berapa ya tadi? 30 ya, 30, 20. And then kalau yang ini ada 48 sama 32 gitu. Ya kan? Oke, ini kita lihat toko yang memiliki selisih laki-laki dan perempuan yang tidak ikut BPJS lebih dari 9 orang itu toko apa aja nih ya. Berarti kita daftarin dulu nih. Ada toko A. Toko A itu nih ada perempuan, ada laki-laki ya. Untuk perempuan, by the way, ini yang kita carikan untuk kategori yang tidak
ikut BPJS. Ini U ya, bukan A. Ikat pula nanti bacanya ya, ikut BPJS. Oke. Yang A, tadi yang ikut BPJS itu untuk perempuannya ada 16 orang. Mereka itu total untuk yang perempuannya harusnya 30 orang ya. Berarti yang nggak ikut BPJS ada sisanya aja nih 16, 30. Sisanya ada 14 orang. Oke. Ini 14 ya. Oke, ini 14 orang. Kalau yang laki-lakinya yang ikut BPJS 24, total semuanya itu ada 30 orang. Berarti yang nggak ikut ada 6 orang. Nah, kemudian karena di sini diminta selisih laki-laki dan perempuan, ya kan? Berarti kita cari dulu nih selisihnya. Selisih 14 dan 6 itu berapa? Selisihnya 8 ya. Oke, berarti untuk toko A selisihnya itu 8. Yang diminta yang lebih dari 9 ya, diingat ya. Kemudian kita cari yang B. Nah, yang B yang ikut BPJS untuk perempuannya 30, total mereka semuanya ada 35 nih ceweknya. Ya kan? Berarti yang nggak ikut ada 5 orang. Nah, kemudian kalau yang laki-laki juga sama Dede ya. Yang ikut 30 ya, total semuanya itu ada 35. Berarti ada 5 orang juga yang nggak ikut. Selisihnya berapa? 0 gitu kan. Kalau yang C, nah, kalau yang C kita lihat lagi, perempuan yang ikutnya ini 30 orang. Total semuanya ada 40. Berarti yang nggak ikut ada 10 orang. Ya, kemudian yang laki-laki kita daftarin lagi nih. Yang ikut cuma 20, semuanya 40. Berarti yang nggak ikut ada 20. Ya kan? Nah, ini ada berapa selisihnya? 10. Udah dapat nih, lebih dari 9 orang udah dapat si C nih, ya kan? Kita cari lagi deh toko lain. Yang D. Ya. Perempuan yang ikut itu 20, semuanya mereka ada 60. Oh, banyak ya selisihnya. Berarti selisihnya ada 40 ya. 40 orang nggak ikut BPJS. Kemudian yang laki-laki ini 20 ya. Total semuanya ada 40. Berarti yang nggak ikut ada 20. Oke, ini selisihnya 20. Masuk juga ya yang D ya. Oke, kemudian yang E kita cek lagi nih. Yang ikut untuk yang perempuan ada 48, total mereka semuanya ada 66. Berarti selisihnya ada 18 kan? 18. Kemudian yang laki-laki ya, yang ikut itu 32, total semua mereka 44. Berarti selisihnya ada berapa tuh ya? Ada 12 orang ya kan? Oke. Ya udah nih, cari aja selisih 18 dan 12, 6 ya. Berarti ya udah lah ya, udah jelas nanti yang lebih dari 9 orang itu adalah untuk toko C dan D. Jadi jawaban kita C dan D. Oke, yang 4 aja, ya kan? Kenapa nggak yang 1, 2, 3 ini, Kak? A dan B? A dan B selisihnya nggak sampai 9 bahkan ya. B dan C udah enggak. Ini ada A, ada B enggak ya. Jadi jelas jawabannya itu yang 4 aja. C dan D. Gitu. Ya. Oke. Selanjutnya kita cek lagi untuk nomor berikutnya. Nomor 7. Oke. Nomor 7 ini udah termasuk ke soal penalaran umum ya. Nomor 7, puncak Gunung X merupakan puncak gunung paling tinggi di antara puncak gunung lain di negara A. Oke, berarti yang X ini dia paling tinggi, deh. Nih, Gunung X itu ternyata dia paling tinggi. Ya, kemudian makin tinggi puncak suatu gedung, kadar oksigen di puncak itu makin sedikit. Oke, berarti ya udah nih kita bisa simpulin bahwasanya di Gunung X itu kadar oksigennya itu sedikit gitu kan. Berdasarkan informasi di atas, manakah pernyataan sebab akibat berikut yang paling mungkin benar? Oke. A. Mendaki Gunung X lebih mudah menyebabkan kelelahan daripada mendaki gunung yang lain. Bisa jadi ya, tapi ini enggak spesifik dari yang si pernyataan sebelumnya gitu ya. Mungkin ada orang yang dia itu punya stamina yang kuat gitu ya. Jadi kalau misal dia punya stamina yang kuat, enggak masalah, enggak akan lelah gitu kan. Kemudian kalau yang B, kita cek dulu ya. Yang A kita keep aja dulu. Kalau yang B,
kadar oksigen di puncak gunung X dipengaruhi oleh ketinggian gunung tersebut. Oke, kadar oksigen di puncak gunung X itu dipengaruhi oleh ketinggian gunung tersebut. Masuk ya? Oke, kita keep juga nih. Kemudian yang C, latihan pernapasan yang intensif akan membantu seorang pendaki mencapai, udah enggak nih, ini enggak ada nyambung-nyambungnya dengan teks. Karena teks kita tadi ngomongin tentang si ketinggian sama si kadar oksigen ya kan? Ini enggak. Kalau yang D, kadar oksigen yang menipis di puncak gunung pasti disebabkan suhu udara yang dingin. Enggak. No, kita nggak ngomong-ngomongin suhu di sini kan? Kalau yang E, tingginya puncak suatu gunung selalu menyebabkan pendaki gunung kekurangan oksigen. Oke, iya kan? Tingginya puncak suatu gunung itu pasti menyebabkan pendaki itu kekurangan oksigen. Ya, jadi jelas jawabannya yang E. Ini sesuai dengan yang dibilang ya. Kalau puncak gunung X itu adalah puncak yang paling tinggi, berarti kadar oksigennya itu makin sedikit. Ya, sehingga nanti pendaki gunung yang naik gunung X itu akan mengalami kekurangan oksigen ya. Baik ya. Kemudian kita next ke soal nomor 8. Jadi soal PU kali ini itu adalah soal mengambil kesimpulan ya dari pernyataan-pernyataan yang dia kasih. Oke. Kemudian yang nomor 8 ini masih sama ya. Nomor 8, sebagian pedagang tidak menjual kangkung bulan ini apabila petani itu tidak menanam sayur. Ya, jadi ada hubungannya sama si antara pedagang dan petani. Dia nggak akan jual kangkung kalau si petaninya itu nggak tanam sayur. Oke. Kemudian, petani bertindak demikian apabila toko pertanian tidak menyediakan stok pupuk sesuai jadwal. Oke, artinya apa, Dek? Ada indikasi nih hubungan antara si pedagang, ya, ada indikasi antara si pedagang dengan si toko pertanian. Ya, oke ya, jadi yang kita ambil itu adalah si yang pertama dengan yang terakhir. Yang petani ini nggak kita ambil. Kenapa? Karena dia juga pasti berhubungan sama si toko pertanian. Jadi ambil aja yang awal dan yang akhir gitu ya. Oke, kita bacakan. Yang A, sebagian pedagang menjual kangkung bulan ini apabila toko pertanian tidak menyediakan stok pupuk sesuai jadwal. Maksa sekali, ya kan? Maksa sekali nih. Ini udah jelas enggak? Ya. Kemudian yang B, sebagian pedagang tidak menjual kangkung bulan ini apabila toko pertanian tidak menyediakan stok pupuk sesuai jadwal. Ya betul ya kan? Iya, benar ya. Kenapa? Karena kalau misalnya si toko pertanian itu nggak nyediain pupuk, udah pasti nanti petaninya mandek dong, nggak nanam sayur. Kalau petaninya mandek nggak nanam sayur, udah jelas nanti pedagang itu tidak menjual kangkung. Itu ya. Oke, jadi jawabannya yang B. Oke, kemudian kita next ke soal selanjutnya, nomor 9. Bentar ya. Oke, nomor 9 ini sama juga. Sebagian paket tidak sampai pada penerima apabila kurir tidak mengendarai mobil ekspedisi. Oke ya, kurir bertindak demikian apabila tidak terampil mengendarai mobil angkutan barang. Ya, jadi kita fokusnya sama yang bagian pertama ya dan bagian akhir aja. Kenapa? Yang tengah-tengah ini dia nyangkut dengan yang bagian akhir. Oke. Jadi, manakah simpulan yang benar? Yang A, sebagian paket sampai pada penerima apabila kurir tidak terampil. Lah, kurirnya nggak terampil bawa mobil nih, gimana paketnya mau sampai, ya kan? Jadi yang A itu enggak. Oke. Kemudian yang B, kurir terampil mengendarai mobil angkutan barang apabila sebagian paket. Kenapa hubungannya malah si kurir baru nanti hasilnya adalah si paket sampai gitu ya. Harusnya apa? Dari akibat dulu nih ya. Paketnya nyampe dulu. Kenapa ya? Karena ada si kurir yang antar gitu ya. Berarti yang ini enggak. Yang C, kurir tidak terampil mengendarai mobil angkutan apabila udah enggak nih deh ya. Jadi kalau udah kurir duluan tuh udah enggak jawabannya.
Yang D, sebagian paket tidak sampai pada penerima apabila kurir tidak terampil mengendarai mobil angkutan barang. Ya kan, udah jelas. Sesuai nih dengan yang ini ya. Sebagian paket tidak sampai apabila. Nih, apabila nanti ada yang si kurir itu tidak terampil mengendarai mobil angkutan barang. Gitu ya. Jadi jawabannya yang D. Ya, sebenarnya dari sini aja kita udah bisa menyimpulkan nih, sebagian paket tidak sampai pada penerima ya kan apabila kurir tidak mengendarai mobil ekspedisi. Kurir bertindak demikian. Oh, artinya kan maksudnya itu sama ya kan. Jadi kalau dia punya maksud yang sama, ini bisa kita coret aja. So, ya, dicoret aja. Jadi nanti langsung ketemu jawabannya. Sebagian paket tidak sampai pada penerima apabila kurir tidak terampil mengendarai mobil angkutan barang. Gitu ya. Jadi jelas jawabannya ya D. Oke. Kemudian kita next ke soal nomor terakhir, soal nomor 10 ya. Sebagian baju peraga tidak diminati pengunjung apabila model baju tidak mengikuti tema pameran. Ya, kondisi tersebut, oke, berarti ini ngomongin hal yang sama nih. Siapa hal yang sama itu? Yang tadi ini, model baju tidak mengikuti tema pameran, ya kan? Berarti gimana, Kak? Boleh coret? Boleh. Ya, jadi yang model baju tidak ikut tema pameran sama kondisi tersebut, nah coret aja. Oke, jadi kita bisa simpulin nanti sebagian baju Praga tidak diminati pengunjung apabila penjahit tidak mengikuti tren. Gitu ya. Kita cari aja lah. Mana tuh? Yang A, penjahit mengikuti tren. Dah enggak. Sebagian baju Praga tidak diminati pengunjung apabila penjahit tidak mengikuti tren. Oh iya, ya kan. Udah jelas nih sesuai dengan yang tadi kita maksudkan gitu ya. Jadi jawabannya yang B. Gitu. Oke, jadi cukup sampai di sini aja nih pembahasan soal kita untuk kali ini ya. Nanti kalau misalnya ada hal yang mau ditanyakan, bisa di komen aja. Nanti kalau nggak salah kakak akan di-post ya, Kanada ya, di YouTube ya. Ya, Nanti bisa di komen, kakak bantu jawabin nanti ya. Ya, terima kasih. Kakak kembalikan ke Kanada ya. oke, terima kasih Kak Anggi, sangat bermanfaat ya adik-adik. Nah, gimana nih adik-adik? Apa ada yang ditanyakan? Lagi masih ada tentang kita nih Kak Anggi di sini. Gimana? Sepertinya belum ada ya. Nah, sebelumnya adik-adik di sini udah pada prepare belum? Kira-kira mau lanjut kemana? Apakah PTN atau kedinasan nih? Buat yang masih bingung mau masuk kemana, jangan khawatir ya, karena di Bimbel Khalifah kita punya 4 program yang cocok buat adik-adik kelas 12 nih. Bisa dilihat di layar. Yang pertama ada program medical class. Nah, program ini khusus buat adik-adik yang mau masuk kedokteran di universitas favoritnya adik-adik. Pembelajarannya kurang lebih sebulan ya adik-adik, intensif 4 hingga 5 kali pertemuan. Selanjutnya ada program intensif SNBT, program bimbingan belajar intensif yang persiapan ujian SNBT dan UTBK. Program ini biasanya dimulai satu bulan sebelum adik-adik ujian SNBT UTBK. Lalu ada program sekolah kedinasan. Program ini diperuntukkan bagi adik-adik yang berminat untuk masuk ke sekolah kedinasan favorit. Nah, yang terakhir ini ada program SNBT Dini. Bedanya sama intensif, yaitu kalau SNBT Dini ini belajarnya mulai dari sekarang. Mungkin ada adik-adik yang kalau prepare sebulan sebelum ujian kayaknya masih kurang gitu pembelajarannya. Jadi bisa banget prepare-nya dari sekarang ya, dari awal masuk kelas 12. Oke. Bagi adik-adik yang ingin berdiskusi lebih lanjut atau ada yang ingin bergabung dan juga booking seat, bisa langsung menghubungi ke nomor official Bimbel Khalifah atau bisa langsung cek ke Instagram kita @bimbelkhalifah. Karena hanya dengan booking seat 500.000 saja, adik-adik sudah dapat promo di bulan ini dan terdaftar sebagai siswa Bimbel Khalifah. Oke, terima kasih semuanya untuk keseruannya hari ini. Bimbel Khalifah berharap dengan Sugar ini, semua adik-adik dapat merasa lebih percaya diri dan siap menghadapi tantangan. Mari kita manfaatkan waktu ini sebaik mungkin dan jangan ragu untuk bertanya jika ada hal yang kurang jelas. Kakak mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.